Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Dwi Kamalul Jamal dalam pembelajaran PPKN. Oh ya, kemarin kita sudah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan, ya, baik itu arti kekuasaan negaranya, sistem pembagian kekuasaan menurut John Locke, menurut Montesquieu, dan yang terakhir menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, agar tidak lupa, diingatkan kembali sebagai pemanasan untuk pembelajaran selanjutnya sebelum ke materi yang selanjutnya, yaitu hubungan kerja antar lembaga negara. Maka Bapak akan melakukan review materi 1, ya. Nah, review materi 1. Nah, ini nih. Oke. Kekuasaan, apa sih kekuasaan? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok agar mengikuti tindakan-tindakan atau yang diperintahkannya. Jadi, yang namanya berkuasa itu berarti bisa memerintah, menyuruh, mengomandoi seseorang atau kelompok agar orang itu nurut gitu dengan perintahnya. Nah, itu kekuasaan ya. Nah, untuk kekuasaan negara sendiri adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat agar mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Jadi negara itu punya kewenangan, punya kuasa untuk mengatur rakyatnya agar negara itu menjadi adil, makmur, dan teratur di atas kekuasaan negara tersebut. Nah, lanjut. Kekuasaan itu dibagi beberapa bagian atau macam-macam ya. Ada yang menurut para ahli dan ada yang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kekuasaan menurut John Locke itu ada 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, ada eksekutif, dan federatif. Kalau menurut John Locke, kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, kalau kekuasaan eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kalau yang federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri atau biasa disingkat HUBLU. Nah, itu menurut John Locke. Nah, lanjut. Ada kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, ini juga ada 3 atau yang biasa dikenal dengan trias politika. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan sama ya untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan eksekutif itu untuk melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif, itu untuk mempertahankan dan mengadili undang-undang. Nah, ini yang paling penting karena ini sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada horizontal, ada vertikal. Kalau horizontal itu berarti lurus sejajar. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah. Nah, ada kekuasaan konstitutif. Itu adalah kekuasaan dari horizontal. Kekuasaan yang dipegang oleh MPR untuk mengubah dan menetapkan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh Presiden untuk menjalankan pemerintahan menurut UUD NRI 1945. Nah, eksekutif ya berarti sama dengan menteri yang dibantu menteri. Ada legislatif, itu kekuasaan yang dipegang oleh DPR, DPD untuk membentuk undang-undang. Ada yudikatif, itu dipegang oleh MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial, yang tugasnya menyelenggarakan peradilan di Indonesia atau sistem peradilan di Indonesia. Ada eksaminatif, yaitu berarti yang mengawasi keuangan negara atau memeriksa keuangan negara, dipegang oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ada yang terakhir moneter, yaitu tugasnya diemban oleh Bank Sentral Indonesia yang bertugas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kalau vertikal itu dari atas ke bawah, ada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
provinsi dan kabupaten. Kekuasaan vertikal, pembagian kekuasaannya berdasarkan strata ketingkatan daerah atau pemerintah, berarti dari atas sampai bawah itu. Nah, itu adalah pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, ini ada contohnya, lembaga legislatif ada MPR, DPR, lembaga eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Nah, ini silakan kalian bisa catat dan kalian ingat-ingat ya. Nah, itu review tentang materi yang kemarin. Nah, sekarang atau nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu hubungan kerja antar lembaga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.